Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus menggalakkan penghijauan, termasuk di sektor keuangan agar perekonomian bisa terus berkelanjutan menghadapi perubahan iklim saat ini. Arus digitalisasi yang demikian. Setidaknya hal ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan saat tersambung via daring di acara Capacity Building Jurnalis Ekonomi Kalsel di Provinsi Bali, Selasa 6 Februari 2024. Ia menegaskan penghijauan mesti terus digalakan termasuk di industri keuangan, sehingga diharapkan pembangunan bisa terus berkelanjutan seiring ancaman perubahan iklim saat ini. Kita juga perlu mulai memikirkan dan mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Nah, dalam konteks ini kami memandang inisiatif ekonomi hijau, ekonomi yang melibatkan lingkungan juga perlu mulai dorong. Nanti teman-teman di Bali juga mendapat sesi Greennovation oleh rekan kami dari Bank Indonesia, Mas Adit. Ini adalah kegiatan lomba mengundang tulisan dan juga proposal-proposal proyek yang berdimensi keberlanjutan berdimensi hijau. Insya Allah ini sudah akan digalakkan di tahun 2024 yang sebenarnya inisiatifnya sudah di-announce di 2023 yang lalu. Acara ini berlangsung 2 hari yang sekaligus berisi sejumlah materi menarik kepada para peserta, guna nantinya bisa ikut membantu penyebarluasan informasi penting agar masyarakat bisa ikut mendukung penghijauan di berbagai bidang. Ahmad Makfur, Banjar TV. Sementara itu, perangkulan berbagai komunitas pemberdayaan masyarakat hingga pembenahan infrastruktur pariwisata terlihat terdepan di Provinsi Bali. Kalimantan Selatan tentunya bisa mengacu dengan kemajuan tersebut guna terus mengembang banyak potensi yang ada. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan hadir di Bincang Bareng Media Perdana tahun 2024 di Provinsi Bali Rabu 7 Februari 2024. Ia hadir bersama Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia Pusat Fajar Majadi yang menyampaikan sejumlah perkembangan kebijakan Bank Sentral. Para wartawan pun mendengarkan seksama setiap paparan materi, termasuk terkait dorongan Bank Indonesia Kalsel untuk terwujudnya Geopark Meratus. Karena dengan kawasan tersebut diharapkan hadir wisata berkualitas seperti yang ditawarkan Pulau Dewata dengan segala potensi alamnya. Toh bagus dari pariwisata yang berkelanjutan itu Bali. Di sini Bapak Ibu kan melihat alamnya bagus, tapi bagaimana masyarakatnya terlibat dan memelihara alam itu, memelihara budayanya, sehingga itu menjadi kekayaan yang justru menarik bagi turis-turis dari luar Bali. Konsep ini sedang dikembangkan di Kalimantan Selatan dengan konsep visi Meratus. Kita punya kawasan Meratus di beberapa kabupaten dan itu sekarang sedang diajukan pada UNESCO untuk dinyatakan sebagai Global Park-nya UNESCO. Kalau itu terjadi, insya Allah pariwisata di Kalimantan Selatan akan meningkat. Dan yang penting meningkat dan berkelanjutan. Ya, karena di sana tidak hanya kekayaan alam, tapi budaya dan kegiatan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Di kesempatan ini juga dikukuhkan Perhimpunan Jurnalis Ekonomi Banua oleh Kepala Kantor Bank Indonesia Kalsel yang akan bersinergi untuk kemajuan percepatan pembangunan daerah. Ahmad Makfur, Banjar TV.
Informasi lainnya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan sekaligus meningkatkan kesehatan dan budaya hidup bersih, masyarakat Banjarmasin, pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan gelar sunatan massal tahun 2024 secara serentak di 5 kecamatan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sindah hadir membuka langsung kegiatan yang bermula di Kecamatan Banjarmasin Barat, Selasa 6 Februari. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut bulan puasa dan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan budaya hidup bersih masyarakat, selain sebagai satu kewajiban bagi seorang muslim. Ibnu menilai momen tersebut tepat untuk memfasilitasi anak-anak agar dapat menjalani ibadah dengan kondisi kesehatan yang prima nantinya. Adapun targetnya adalah 1.000 peserta dan saat ini sudah ada 549 anak yang telah berpartisipasi dengan menerjunkan 33 tenaga medis yang terdiri dari dokter, perawat, dan petugas kesehatan dari 28 puskesmas. Sunatan massal anak Iman ini program Dinas Kesehatan Kota karena menjelang anak-anak kita untuk liburan, termasuk juga menjelang bulan puasa. Jadi totalnya targetnya sebenarnya 1.000. Ini totalnya udah 549 anak dan itu masih dibuka ya? Masih dibuka sampai dengan target 1.000. Dibagi per kecamatan, jadi ada 5 kecamatan supaya distribusi juga merata, kemudian anak-anak itu juga tidak terlalu jauh datang karena mendekati kecamatan masing-masing. Sama-sama kita doakan agar kegiatan seperti ini bisa berjalan lancar karena anak-anak kita hari ini juga sangat antusias untuk COVID. Sempat saya tanya kayak di Paris, tadi kayak si Nasir tadi, siap, berani. Sunatan massal ini berlangsung selama 2 hari pada 6 hingga 7 Februari 2024 di 5 kecamatan yang ada di kota Banjarmasin. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pelaksanaan kuliah kerja nyata bagi mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut selama 1 bulan akhirnya berakhir. Yang langsung mendapat apresiasi Camat Zulfuadin karena turut serta membantu menurunkan angka stunting lewat program kerja tematik yang dilaksanakan. Mengangkat tema sinergitas Uniska bersama masyarakat dalam mencegah stunting menuju generasi unggul, pelaksanaan kuliah kerja nyata bagi mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut akhirnya berakhir. KKN selama 1 bulan tersebut ditutup langsung Rektor diwakili Wakil Rektor 4 Dr. Galuh Nasrullah Kartika Mayang Sari Rofam, disaksikan Camat Kurau beserta Forkopimcam dan para kepala desa di kantor kecamatan setempat Selasa 6 Februari 2024. KKN yang berjalan dengan sukses dan lancar tersebut mendapat apresiasi dari Camat Kurau Zulfuadin karena telah memberi perubahan bagi warga desa, terutama dalam ikut berkontribusi menanggulangi kasus stunting lewat sosialisasi pencegahan yang dijalankan pada program kerja tematik mahasiswa KKN. Pihaknya berharap kerjasama ini terus berlanjut karena manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat desa dalam memberi edukasi lewat transfer keilmuan yang diberikan, mulai dari bidang kesehatan, perekonomian, keagamaan, hingga peningkatan kualitas pertanian. Saya atas nama pemerintah kabupaten, atas nama pemerintah kecamatan, selaku Camat Kurau, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Uniska Muhammad Al-Banjari yang melakukan KKN di Kecamatan Kurau. Ini sangat membuat perubahan, sangat dampaknya sangat terasa bagi warga kami di Kecamatan Kurau, di mana sesuai dengan tema yaitu pencegahan atau penanggulangan stunting. Alhamdulillah warga kami atau desa kami yang ada stuntingnya alhamdulillah sedikit ada perubahan. Makanya
dengan adanya KKN ini merupakan kehormatan tertinggi bagi ulun selaku pemerintah Kecamatan Kurau. Dalam penutupan KKN ini juga diumumkan kelompok KKN terbaik yang dibagi menjadi 2 kategori hingga ketua kelompok terbaik dan DPL terbaik. Untuk kelompok dengan kebermanfaatan terbaik diraih kelompok 38 Desa Bawah Layung dan kelompok dengan persentase terbaik diraih kelompok 48 Desa Padang Luas. Sedangkan untuk ketua kelompok terbaik diraih Widya Nur Habibah pribadi dari kelompok 54 Desa Kurau Pasar dan DPL terbaik diraih Sanjaya dari kelompok 53 dan 54 Desa Kurau Pasar. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, siapa sangka ikan peda bisa diolah menjadi makanan yang kaya akan manfaat dan protein. Itulah yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Uniska kelompok 38 Desa Bawah Layung yang memberikan pelatihan kepada masyarakat desa berupa pembuatan bubur ikan peda. Sesuai dengan tema yang dijalankan, yakni membantu penurunan angka stunting yang terjadi di Kecamatan Kurau, mahasiswa KKN Uniska yang dibagi menjadi beberapa kelompok untuk disebar di beberapa desa menjalankan program kerja tematiknya masing-masing sesuai dengan hasil survei dan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya bersama dosen pembimbing lapangan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh kelompok 38 Desa Bawah Layung yang menjalankan program kerja fokus menangani stunting, yakni dengan memberikan sosialisasi stunting kepada ibu yang memiliki anak berusia 6-24 bulan tentang pentingnya pemberian asupan nutrisi, salah satunya lewat pembuatan MPASI yang mudah dan bergizi. Dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki desa tersebut, kelompok 38 Desa Bawah Layung berinisiatif untuk memberikan pelatihan pembuatan bubur berbahan dasar ikan peda yang banyak dijumpai di desa tersebut serta harganya yang sangat terjangkau. Apalagi pembuatannya cukup mudah, di samping ikan peda memiliki protein dan kaya manfaat, diantaranya baik untuk kesehatan tulang dan gigi, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, mencegah anemia, mencegah resiko penyakit jantung hingga menjaga kesehatan kulit. Lewat program inilah kelompok 38 Desa Bawah Layung mendapat penilaian sebagai kelompok dengan kebermanfaatan terbaik. Kendala kayaknya mungkin karena dalam pembuatannya Kak, sistem edukasi ke ibu-ibunya tuh perlu perlahan gitu Kak, karena kan latar belakang pendidikan orang beda-beda, jadi kami menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, memberikan praktik yang mudah didengar gitu. Kayaknya untuk kendala itu aja Kak. Mereka bisa membuatnya nggak? Alhamdulillah bisa Kak, karena setelah pembagian itu, setelah edukasi itu, setelah Kakak dengar tadi kan ya, alhamdulillah katanya peningkatan orang yang sudah tidak terkena stunting itu meningkat gitu. Jadi sepertinya cukup efektif gitu Kak. Selain itu, kelompok 38 juga menjalankan program kerja lainnya seperti edukasi cuci tangan anak TK, sosialisasi DBD ke rumah warga, pengajaran TPQ, pembersihan dan pengecatan TK, serta gotong royong pembersihan musola. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, kantor layanan Lazismu Al Furqon kembali salurkan bantuan sosial kemanusiaan. Tetaplah bersama kami.